Ya Carlos, lalu kemudian kegiatan kepolisian di sana seperti apa? Mungkin Anda bisa menggambarkan apakah penyisiran masih dilakukan, lalu kemudian apakah ambulan masih standby di sana, lalu bagaimana dengan kondisi korban di sana? Apakah masih ada korban yang menjadi korban dari ledakan bom tersebut? Bagaimana Carlos? Ya, informasi yang kami peroleh memang korban luka itu sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Belum ada informasi apakah dibawa juga ke rumah sakit terdekat di sekitar sini. Tetapi untuk korban tewas, sementara yang saya laporkan tadi, sementara adalah potongan tubuh saja yang masih ditutupi koran dan sampai saat ini memang belum dievakuasi oleh pihak kepolisian. Egan. Kalau misalnya memang efek dari ledakan tersebut sampai membuat salah satu korban, katakanlah ada beberapa potongan tubuh yang tersebar begitu ya, masih ada di lokasi gitu. Bagaimana dengan efek ledakan tersebut terhadap bangunan yang ada di sekitarnya? Mungkinkah Anda bisa menjelaskan apakah ada kehancuran-kehancuran mungkin yang bisa Anda gambarkan dari lokasi kejadian? Lingkungan tempat ledakan ini memang sementara menurut informasi yang kami peroleh adalah kolong di bawah jembatan jalan layang yang ada di Terminal Kampung Melayu ini, dan memang tidak terlihat ada kehancuran begitu. Mungkin saya bisa ajak ngobrol. Pak siapa, Pak? Pak Faisal, warga di sini ya, Pak? Iya. Pak, mungkin tadi mendengar kejadian ledakan itu jam berapa, Pak? Sekitar setengah 9. Setengah sembilan itu mungkin bisa diceritakan gimana mendengarnya? Kesannya dari jauh tadi itu kirain ada ban truk yang meledak. Dikirain ban truk. Saya sedang berbicara dengan Pak Faisal, dikirain ban truk ya, padahal ternyata ledakan. Ledakan, iya, ban truk. Terus berkitar sekitar 5 menit lagi ada lagi ledakan. Berarti ledakan 2 kali. Iya, 2 kali. Mungkin Pak bisa diceritakan persisnya di mana? Dari posisi kita berdiri saat ini. Ini antara halte di Kampung Melayu terminal masuk, yang gang masuk dengan toiletnya ini. Terminal itu ada di situ antara kejadian. Oh, ada toilet ya? Ada toilet. Sana, dan ya, di bawah pohon itu ya? Nah, ini sekarang pecah kaca-kaca halte ini pecah tuh. Bagian sebelah mana ya? Sebelah arah ke Cawang ya? Cawang. Iya. Oke. Lalu kemudian tadi juga Pak Pati sempat menyaksikan korban gimana, Pak? Korban lihatnya cuma satu. Cuma satu. Diduga katanya ada 4, ada polisi yang menolongin 4, yang menolongin yang ledakan pertama. Ada polisi sebelumnya ada di mana? Apakah ada pos jaga atau seperti apa? Pos jaga sih nggak ada, tapi dia menolongin korban. Terjadi ledakan kedua, nah itu yang kena. Oke. Jadi polisi ingin menolong korban, tapi kemudian terjadi ledakan kedua. Hanya berselang 5 menit dari ledakan yang pertama. Dan mungkin bisa digambarkan, Pak. Tadi pasti jam sibuk di terminal bus Transjakarta Kampung Melayu ini. Seperti apa suasana tadi? Wah, sangat panik, sangat apa. Jadi gimana? Sangat semraut. Ada yang gimana, yang nggak bisa di ini deh. Sangat panik. Sangat panik ya. Oke. Berapa menit kemudian bisa dilihat di sini aparat kepolisian kemudian tiba, dan sampai saat ini kalau tidak salah belum melakukan proses evakuasi ya dari potongan tubuh ya? Belum. Tuh masih ada kelihatan. Iya. Kami mendapatkan gambar kalau tidak salah bukan saja potongan tangan yang ada di radius hanya sekitar 5 meter dari kita ini nih, tapi ada potongan-potongan lain seperti kepala. Itu di mana Pak tepatnya? Belum, saya nggak tahu. Tapi saya cuma lihat dari gambar seseorang, nah ini potongan kepala. Oke. Saya nggak lihat. Tapi ada saya lihat potongan kepala di mana gimana. Plus satu dikasih lihat video juga yang itu ada yang. Tapi itu tepat di dekat dari depan kiri halte di toilet ya? Oke, baik. Pak Faisal, terima kasih. Ya, Egan, itu tadi sedikit perbincangan saya dengan Faisal, warga Kampung Pulo di Kampung Melayu ini, yang menyatakan bahwa memang terjadi kepanikan karena memang ledakan terjadi pukul berapa Pak tadi? Setengah 9. Jadi pukul 20, mungkin kurang lebih 20, lebih 30 waktu Indonesia Barat. Tepat berada di antara
halte atau ruang tunggu terminal bus Transjakarta Kampung Melayu dengan jembatan terminal Kampung Melayu yang hanya kurang lebih berjarak sekitar 20 meter. Saya gambarkan di antara jembatan Kampung Melayu dan terminal Kampung Melayu itu ada satu bangunan toilet, dikatakan Pak Faisal adalah toilet dengan pepohonan, beberapa pepohonan, dan disitulah terjadi ledakan. Kalau mau dilihat jarak antara potongan tangan yang saya lihat masih ditutupi dengan koran dengan dikatakanlah pusat ledakan itu jauh sekali, Egan. Jadi kurang lebih 50 meter. Kita mungkin bisa membayangkan bagaimana ledakan tadi, sementara dari informasi gambar dikatakan bahwa potongan kepala ada di sekitar di dalam halte, sementara potongan tangan itu sekitar 50 meter dari potongan lainnya. Dan informasi dari Pak Faisal tadi bahwa ada 2 ledakan yang sudah terjadi hanya berselang 5 menit. Beberapa korban jatuh dari pihak kepolisian yang justru sedang berupaya menolong korban ketika terjadi ledakan pertama. Tapi kemudian menyusul ledakan kedua yang akhirnya juga kemudian memakan korban luka-luka dari pihak kepolisian. Egan, kembali ke Anda dulu.